Film dimulai kita diperlihatkan dengan seorang petarung yang dikenal sebagai juara bertahan bernama Post Malone. Dalam pertarungan itu dia mampu mengalahkan lawannya dengan mudah dan menghajar lawannya sampai babak belur. Di sisi lain ada seorang wanita bernama Frankie yang sedang mencari seorang petarung tangguh untuk direkrut sebagai penjaga keamanan di tempat usahanya. Tak lama datanglah seorang penantang baru memasuki arena dan bersiap-siap untuk menghadapi Malone. Awalnya Malone dan semua penonton menertawakan pria itu, namun saat pria tersebut membuka jaketnya, seketika mereka semua langsung kena mental. Ternyata pria itu bukan petarung sembarangan, dia adalah mantan petarung UFC yang sangat ditakuti bernama Edward Dalton. Menyadari bahwa ia tidak akan menang melawan Dalton, Malone akhirnya memilih untuk mundur dan membiarkan Dalton memenangkan pertarungan tersebut. Setelah berhasil mengantongi uang taruhan, Dalton berjalan menuju mobilnya, namun tiba-tiba seorang preman menyerangnya dengan pisau dan menuntut agar Dalton segera melunasi hutangnya. Tapi saat preman itu melihat raut wajah Dalton yang mulai marah, dia pun langsung memutuskan untuk kabur daripada harus mati di tangan Dalton. Ketika Dalton sedang membersihkan lukanya, ia dihampiri Frankie yang menawarkannya pekerjaan sebagai penjaga keamanan di bar miliknya. Frankie mengaku bahwa setiap malam barnya selalu ada tawuran sehingga dia membutuhkan seseorang seperti Dalton untuk menjaga ketertiban. Sayangnya Dalton menolak tawaran tersebut. Meski begitu, Frankie tetap memberikan nomor teleponnya, siapa tahu Dalton berubah pikiran di kemudian hari. Rupanya Dalton hidup sebagai gelandangan tanpa tempat tinggal tetap. Hal ini terlihat dari kebiasaannya tidur di dalam mobil, bahkan sampai ditegur oleh petugas karena parkir sembarangan. Entah apa yang terjadi dengan Dalton, dia terlihat putus asa dan depresi, sampai-sampai dia berniat mengakhiri hidupnya dengan menghentikan mobilnya di tengah rel kereta. Namun mobilnya tidak bisa menyala saat kereta melaju kencang dan inilah yang terjadi. Untungnya Dalton masih selamat dari kejadian ini. Ia sadar bahwa hidup harus terus berlanjut. Dia pun memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan menerima tawaran pekerjaan dari Frankie. Keesokan paginya Dalton berangkat ke Florida, tepatnya di kecamatan Galaski. Dia turun di sebuah halte di mana dia bertemu dengan seorang gadis bernama Charlie yang mempunyai sebuah toko buku bersama ayahnya yang bernama Stephen. Dalton lalu menanyakan tentang sebuah bar dan restoran bernama Roadhouse dan Stephen pun memberitahu jika tempat itu sangat dekat dari sini. Lalu kita diperlihatkan dengan Roadhouse, sebuah bar dan restoran yang menjadi destinasi favorit bagi para turis yang ingin bersantai dan mencari hiburan. Setibanya di sana, Dalton merasakan suasana yang begitu damai dan nyaman. Para pengunjung terlihat menikmati makanan sambil menyaksikan keindahan pantai yang menenangkan. Dalton merasa tugasnya sebagai penjaga keamanan di tempat ini akan mudah dan tidak terlalu berat. Namun saat malam tiba, suasana bar ini berubah menjadi tempat yang sangat ramai dan beberapa pengunjung yang mabuk mulai membuat keributan. Seorang karyawan yang bernama Billy segera turun tangan untuk melerai para pembuat onar, sementara Dalton mengawasi keadaan dengan full senyum. Tidak lama kemudian geng motor paling berkuasa di daerah ini datang ke bar. Geng ini dipimpin oleh Dale yang langsung memancing masalah hingga membuat para pengunjung merasa ketakutan. Melihat kelakuan Dale yang keterlaluan, Dalton pun memutuskan untuk turun tangan menghadapi mereka. Lalu dengan tegas meminta semua preman untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Can I talk to you guys outside? There's work to do. Namun setelah Dale menolak, Dalton pun bertanya lebih dulu seberapa jauh ke rumah sakit terdekat dan apakah kalian memiliki BPJS kesehatan yang masih aktif. Salah satu anak buah Dale menjawab bahwa perjalanan menuju ke rumah sakit terdekat hanya 25 menit. Mendengar itu, Dalton langsung memberi mereka pelajaran. What? Hanya dalam hitungan detik, Dalton mampu membuat mereka terkapar dengan berbagai macam cedera. Dalton yang tidak ingin berurusan dengan polisi, dia pun memutuskan untuk bertanggung jawab dan membawa mereka ke rumah sakit agar mereka mendapat penanganan medis. Probably got a concussion and then he's got knee damage. Di sana ada seorang perawat bernama Ellie yang menemui Dalton dan mengucapkan terima kasih karena telah menghajar para preman yang sering membuat onar. Dengan baik hati, Ellie merawat luka bekas tusukan di perut Dalton yang kembali terbuka akibat perkelahian tersebut.
Hey Doc, thank you. Sorry for all the trouble. Setelah lukanya diobati, Dalton lalu kembali ke bar. Di sana ia menerima gaji pertamanya dari Frankie sekaligus mengucapkan terima kasih setelah berhasil mengalahkan para preman. Karena sudah larut malam, Frankie menyarankan Dalton untuk menginap di hotel terdekat. Namun Dalton menolak dan lebih memilih tidur di perahu tua milik Frankie yang berada di pinggir pantai. Frankie pun mengingatkan Dalton untuk berhati-hati sebab di sana ada buaya yang sering menyerang para pengunjung. Disinilah kita akan mengetahui masa lalu Dalton yang ternyata merupakan seorang petarung UFC kelas menengah yang disegani. Dalton dikenal petarung yang bisa menghibur karena selalu melontarkan kata-kata kasar dan untuk memicu emosi setiap lawannya sehingga membuat pertandingan menjadi lebih seru. Pada suatu hari Dalton menantang seorang juara bertahan yang terkenal sangat tangguh. Awalnya Dalton sebenarnya tidak berniat untuk bertarung serius, namun si juara bertahan itu terus menyerangnya tanpa ampun. Dalton yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya mengamuk dan tanpa sengaja menghabisi lawannya di atas ring. Keesokan harinya Dalton yang sedang butuh akses internet pergi ke toko buku milik Charlie untuk meminjam komputernya. Namun tak lama setelah itu terdengar keributan di luar. Rupanya ada preman yang ia temui semalam sedang menagih hutang dari seorang pedagang. Dengan terpaksa Dalton keluar yang membuat para preman itu lari ketakutan. Saat tiba di Roadhouse, Dalton disambut oleh Frankie yang sedang merapikan bar akibat kekacauan semalam. Scene beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan pada seorang anak konglomerat yang bernama Benny. Ia diperintahkan ayahnya untuk menguasai seluruh wilayah di pulau ini agar bisa membangun resort dan bisnis haram. Ternyata Del dan para preman adalah anak buah Benny yang sengaja dikerahkan untuk menebar teror supaya para penguasa di pulau ini menyerahkan tanah mereka. Sementara di Roadhouse, suasana memanas pada siang hari ketika seorang pengunjung mabuk mulai bertingkah rese dan memicu keributan. Seorang pelayan yang hendak turun tangan mengatasi masalah ini, ia disarankan Dalton untuk berhati-hati karena ada pengunjung membawa pisau, namun jika si pelayan ingin menghentikannya, maka ia harus mundur selangkah dan langsung pukul wajahnya. Berkat kinerja yang cemerlang, Dalton akhirnya diangkat sebagai kepala keamanan di Roadhouse. Ia pun mendapat wewenang untuk merekrut anak buah yang bisa membantunya menangani para preman. Setelah mencari-cari, Dalton menemukan seorang pemuda yang memiliki latar belakang tinju untuk menjadi salah satu anak buahnya. So hit the bag. Every now and then. Malam harinya ada seorang tamu yang sudah mabuk berat dan mulai membuat onar. Namun dia bersikeras untuk tetap minum. Menyadari hal itu, Dalton menyarankan tamu tersebut untuk berhenti mabuk-mabukan. Karena Dalton sudah dikenal dan dihormati di tempat itu, tamu tersebut pun ketakutan dan langsung pergi dari sana. Morning, Jim. Namun di luar, rupanya Del dan anak buahnya diam-diam mengawasi Dalton. Tampak ia menyimpan dendam atas insiden beberapa waktu lalu. Saat pulang kerja, Dalton memilih berjalan kaki karena tempat tinggalnya tidak jauh dari Roadhouse. Tapi saat melewati sebuah jembatan, Del tiba-tiba muncul dengan mobil dan berniat menabraknya. Menyadari hal itu, Dalton pun langsung melompat dari jembatan bersama mobil tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Beruntungnya Dalton berhasil selamat, namun ia harus kembali melawan si Del yang telah menunggunya dan mereka berdua pun adu mekanik. Tentu saja Dalton mampu mengalahkannya yang membuat si Del terjatuh ke air dan ia pun harus tewas mengenaskan di mangsa buaya. Keesokan paginya Dalton mendatangi toko buku milik Charlie dengan maksud meminjam komputer. Ternyata dia ingin tahu penyebab kenapa si Del sangat berambisi menghabisinya. Dalton merasa curiga jika ada alasan lain di balik serangan itu yang tak hanya sekedar balas dendam. Kecurigaan Dalton semakin kuat ketika anak buah si Benny datang dan meminta Dalton untuk ikut bersamanya. Namun seperti yang kita tahu, jika Dalton bukanlah orang yang sembarangan.
Setelah itu Dalton langsung pergi ke Roadhouse menemui Frankie untuk meminta penjelasan apa tujuan sebenarnya Frankie merekrutnya bekerja di Roadhouse. Akhirnya Frankie mengakui dengan sejujurnya bahwa ia tidak hanya butuh seseorang yang bisa diandalkan menjaga keamanan di tempat usahanya, melainkan seorang yang sangat tangguh seperti Dalton untuk melindungi Roadhouse dari sosok si Benny yang sudah lama mengincar tempat ini. Scene beralih ke Benny yang terus ditekan oleh ayahnya karena dianggap tidak mampu menangani wilayah tersebut. Oleh karena itu, sang ayah akhirnya meminta bantuan petarung UFC asal Irlandia bernama Conor McGregor yang terkenal brutal dengan perilaku seenak jidatnya sendiri. So, what do you mean? Sesampainya di pulau, Conor langsung mendatangi markas Benny, di mana ia tanpa sopan santun langsung menyelonong masuk dan memakan jatah sarapan anak buah Benny. Tak hanya itu saja, Conor bahkan menghajar mereka satu persatu sebagai tanda kedatangannya. Tak berselang lama, Benny pun akhirnya datang dan langsung menerima satu pukulan dari Conor di wajahnya. Dan ternyata Conor membawa sebuah hadiah berupa sekantong peledak yang biasa ia gunakan untuk menyelesaikan masalah. Conor memberitahu bahwa tujuan kedatangannya untuk membantu Benny menangani masalah yang tak mampu ditangani oleh Benny. Keesokan harinya, Dalton diajak Ellie berkeliling menggunakan kapalnya ke laut, di mana mereka mengobrol santai sambil menikmati pemandangan keindahan pantai. Namun ketika kembali ke daratan, Dalton mendapati sekelompok polisi menunggunya dan diminta ikut ke kantor mereka. Tetapi bukannya ke kantor, Dalton malah dibawa ke suatu tempat. Di sana sudah ada seorang kepala polisi yang bernama Ferdi mendesak Dalton agar segera pergi dari pulau ini tanpa alasan. Para polisi tiba-tiba menyerang Dalton dan beruntung Ellie datang menyelamatkannya. What do you think you're doing? Dalam perjalanan pulang, Ellie menjelaskan bahwa Ferdi adalah ayah kandungnya, namun hubungannya dengan sang ayah tidak akur. Semenjak Ellie mengetahui bahwa ayahnya ternyata telah disuap oleh Benny. Sementara itu, dua anak buah Benny terlihat mendatangi toko buku Charlie dan berencana membakar tempat itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat Dalton baru saja sampai di Roadhouse, tak disangka Benny datang menemuinya. Benny meminta Dalton agar tidak ikut campur dalam urusannya dan meninggalkan tempat ini. Namun Dalton mengabaikan permintaan itu sehingga Benny pun akhirnya menyerahkan masalah ini pada Conor yang sudah bersiap membuat keributan. Been a while since I've been clubbing. Hi lads, let's go. Looks like you're having a smashing night. Tindakan Conor membuat para pengunjung ikut-ikutan rusuh sehingga Dalton terpaksa turun tangan. Melihat kemunculan Dalton, Conor langsung menantangnya untuk berduel. Dalton sebenarnya tidak bersemangat untuk bertarung. Dia pun memutuskan untuk mengalah dan pergi begitu saja karena dia sudah lelah dengan semua orang yang terus mengusiknya. Walaupun Frankie memohon agar Dalton tetap tinggal, tapi ia tetap teguh pada keputusannya untuk meninggalkan pulau ini. Setibanya di halte, pandangan Dalton langsung tertuju pada toko buku Charlie yang sudah hangus dilalap api. Sedangkan Charlie dan ayahnya telah dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang serius. Akibat tindakan mereka sudah keterlaluan, membuat jiwa-jiwa kebrutalan dalam diri Dalton akhirnya kembali bangkit. Dia pun membatalkan kepergiannya dan justru pergi ke markas Benny untuk membuat perhitungan. Setibanya di sana terdapat salah satu anak buah Benny yang melakukan pembakaran, di mana Dalton langsung memukul leher sampai si pelaku tewas seketika. Saat Dalton akan membawa mayat si pelaku ke dalam mobil, ada seorang anak buah Benny yang ketakutan memberikan informasi tentang Benny yang baru saja mendapatkan pinjaman uang dari bank. Karena kehabisan modal dan uang tersebut akan dikirim pagi hari ini, tanpa buang waktu, Dalton langsung bergegas ke lokasi pengiriman uang dan berhasil melumpuhkan oknum polisi yang ditugaskan sebagai kurir dan juga mengambil semua uang tersebut. I don't understand. Oh, what's that over there?
Kita belum tahu apa sebenarnya Dalton rencanakan. Dia kini telah sampai di dermaga dengan membawa peledak milik Connor yang diambil dari markas Benny. Tak lama kemudian, Ferdy mendatangi Dalton untuk mengabarkan bahwa Ellie telah diculik oleh Benny dan meminta Dalton untuk segera menyerahkan uangnya agar putrinya dibebaskan. Please help me. Okay. Oh, thank God. Di tempat lain, Connor nampak memakai mobil polisi menuju ke markas Benny. Namun sesampainya di sana, ternyata tak ada orang sama sekali. Scene kembali ke Dalton, dia meminjam kapal milik seorang polisi dan segera berlayar menuju lokasi pertemuan Benny dan Ferdy untuk membebaskan Ellie. Sesampainya di lokasi, ternyata Dalton tidak membawa uang yang dijanjikan. Yang hal ini langsung membuat Benny sangat marah. Namun tiba-tiba Ferdy mengungkapkan bahwa Ellie sebenarnya tidak pernah diculik. Itu semua hanya siasat Benny supaya Dalton mau mengembalikan uangnya. Dan yang mengejutkan, sebenarnya Benny telah menculik Ellie dan menyekapnya di dalam kapal ini. Mendengar hal itu, Ferdy pun langsung emosi karena Benny telah melibatkan Ellie dalam masalah ini. Real crazy, real fast. Hey, wait, goddammit, Bob, wait. Di tengah kekacauan, Dalton segera mengambil kesempatan untuk mengaktifkan peledak, lalu inilah yang terjadi. Saat semua orang masih terkapar dan tak berdaya, Dalton segera masuk ke dalam kapal untuk membebaskan Ellie. Mereka berhasil meloloskan diri tepat ketika Connor sampai di sana. Tapi sialnya Benny berhasil menangkap Ellie dan membawanya menuju Roadhouse. Connor sendiri terus memburu Dalton sampai akhirnya mereka berhadapan di perahu. Dalam pertarungan ini, Dalton berhasil menjatuhkan Connor ke laut. Saat Connor meraih tali, Dalton berhasil menguasai kapal dan menyeret dengan kencang. Mengetahui Dalton mengejarnya, Benny segera mengubah arah kapalnya dan berniat menabrak Dalton. Melihat kapal Benny melaju kencang menuju Roadhouse, Dalton dan Ellie langsung melompat untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain ternyata Connor masih hidup. Dia pun naik ke jembatan dengan tujuan menghadang sebuah mobil. Sementara itu, Dalton berhasil tiba di daratan dan mendatangi Benny untuk menyelesaikan masalah ini. Dalton langsung menghajar Benny, tetapi saat hendak menghabisinya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Ternyata Connor tak menyerah begitu saja dan tetap bertekad untuk mengalahkan Dalton. Tak ada pilihan lain bagi Dalton kecuali harus bertarung sampai titik darah penghabisan. Dalam pertarungan ini, Dalton berhasil mengunci Connor seperti apa yang dilakukan oleh Khabib di atas ring. Namun Connor mampu meraih sepotong kayu runcing dan menikam perut Dalton yang membuatnya tidak berdaya. Meskipun tanpa wasit, Connor memilih bersikap sportif dengan memberi Dalton waktu untuk bangkit. Tapi karena Benny terus berisik dan mendesak Connor untuk menghabisi Dalton, Connor yang sudah marah langsung menghabisi Benny saat itu juga. Melihat Dalton masih belum bangun, Connor mengambil kayu lain dan berniat menghabisinya, namun inilah yang terjadi. Setelah semua masalah ini berakhir, Dalton berpamitan kepada Ellie, di mana Ferdy menyarankan Dalton untuk meninggalkan kota ini karena jika ia tetap tinggal, ia akan dipenjara akibat menghabisi Connor. Ketika Dalton menunggu di halte, ia didatangi Charlie yang kini mulai pulih dari lukanya. Charlie mengucapkan terima kasih kepada Dalton karena telah menumpas para preman yang selama ini membuat masalah. Sementara itu, Stephen sangat terkejut melihat sebuah kantong penuh uang yang ternyata pemberian dari Dalton untuk membangun kembali toko buku mereka. Dalton kemudian meninggalkan kota ini meskipun kepergiannya membuat Frankie sedih. Namun di sisi lain ia merasa lega dan tenang karena berkat Dalton kini tak ada lagi preman yang mengganggu usahanya. Dan di akhir film, siapa sangka ternyata Connor masih hidup dan tetap dengan gaya songongnya yang membuat keributan di rumah sakit. Dan dia pun pergi dari sana tanpa mengenakan celana dalam dan film pun selesai.